Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua dengan Balik dan seluruh anggota. Pertama terima kasih atas undangan ini untuk membicarakan tentang Undang-Undang Nomor 11 hubungannya dengan MOU Helsinki seperti disampaikan tadi. Sebelum membahas ini tentu saya juga ingin menyampaikan latar belakang. Pertama, kita mengerti waktu konflik, waktu itu sudah berjalan 30 tahun. Korban begitu banyak, keadaan di Aceh mencekam. Kalau sekarang Bapak datang ke Aceh tentu sampai tengah malam bisa minum kopi. Zaman dulu itu jam 6 semua sudah tutup toko. Itulah kehidupan tentu yang kita sangat sedih melihatnya. Sehingga kami dan tentu juga Pak SBY mendukung untuk segera kita selesaikan masalah ini. Kita mempelajari masalahnya sebenarnya, kenapa terjadi konflik itu. Jadi ini latar belakangnya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa 15 konflik besar di Indonesia. Mulai daripada Madiun, RMS, DITI, PRRI, Permesta, dan Poso, Ambon, Aceh, Papua, Kalimantan, dan 15 yang korbannya lebih 1.000 orang. Banyak konflik-konflik kecil, tapi tidak banyak. Dari 15 itu, 10 disebabkan karena ketidakadilan. Mulai daripada DITI karena merasa tidak masuk dalam struktur walaupun sudah berjuang sedikit di Sulawesi Selatan. Kemudian PRI Permesta merasa bahwa pembangunan di daerah kurang dibanding dengan pusat. Ini pandangan mereka. Kemudian di Poso karena ketidakadilan politik. Orang mengatakan agama tidak, ketidakadilan politik. Karena masyarakat yang karena waktu reformasi maka mulai diajarkan pemilihan langsung. Hasilnya tentu sesuai mayoritas. Sama Ambon. Di Aceh masalahnya kita sedikit. Apa masalahnya? Aceh sangat kaya daripada sumber alam. Gas, minyak pada waktu itu. Tetapi apa yang diperoleh masyarakat Aceh tidak kecil dibanding dengan kekayaan yang ada, tidak besar. Maka terjadilah suatu pikiran yang berakhir dengan konflik negara. Jadi sebenarnya Aceh itu masalah ketidakadilan ekonomi. Intinya. Banyak orang katakan masalah syariah, tidak. Di MOU ini satu pun kata syariah tidak ada. Karena itu bukan masalahnya dari banding dengan kondisi yang ada. Masalahnya karena ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakatnya. Padahal gas dan sebagainya dihasilkan luar biasa di Aceh pada waktu itu. Malah juga orang Aceh tidak banyak bekerja. Banyak datang dari luar. Jadi intinya kemudian yang kita urutkan ialah bagaimana perdamaian itu kita lakukan dan menciptakan keadilan masyarakat sehingga tumbuh kepercayaan hubungan kembali. Dan rakyat Aceh, GAM, itu sangat artinya ingin juga selama 30 tahun tinggal di hutan juga berat juga. Tapi masyarakat Aceh lebih berat lagi kehidupannya. Karena itu maka setelah berunding maka lama dibutuhkan waktu 30 tahun untuk menemui GAM itu. Kemudian tsunami mempercepat masalahnya. Karena tidak mungkin kita selesaikan membangun kembali Aceh itu tanpa keamanan. Karena itulah saya dengan tim Pak Hamid dengan Farid dan Pak Sofyan Jalil itu berusaha untuk secepat mungkin selesai dan teman-teman Pak Malik Mahmud itu sepakat bahwa harus cepat karena ini tidak mungkin bantuan asing, bantuan dalam negeri asing tidak mungkin
kita realisir tanpa keamanan. Maka di situlah kita sepakat untuk segera menjabaikan ini. Jadi kalau kita lihat MOU Aceh, Helsinki ini, kalimat pertama saja kan, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh dan berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Jadi sejak pertama sudah sepakat untuk kembali damai. Kemudian untuk mempertegas NKRI pasal kedua, kalimat kedua, para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Banyak waktu itu agak sedikit mempertanyakan kenapa tidak disebut Undang-Undang Dasar 45. Saya bilang ada enggak konstitusi lain selain 45? Tidak ada. Jadi yang dimaksud konstitusi ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, salah pengertian saja. Tentu kita fahami bahwa teman-teman waktu itu ingin lebih tekadnya tapi tidak dibaca gitu. Jadi konstitusi Republik Indonesia. Nah, itulah sehingga kemudian timbullah bahwa pedoman itu MOU itu yang kemudian hal pertama ialah pemerintahan yang lebih otonom. Karena itulah kenapa itu berbicara tentang waktu itu merdeka atau tidak. Maka tentu karena ayat pertama saja sudah setuju tidak merdeka. Tapi Undang-Undang Dasar. Maka untuk itu jalan tengahnya ialah otonomi khusus. Itulah penyelenggaraan pemerintah Aceh yang disebut dalam undang-undang ini. Bagaimana dan agak berbeda memang. Di sana bukan DPRD, DPRA. Supaya agak secara emosional bahwa Aceh itu memang beda dengan yang lain. Ada khususnya seperti itu. Karena itulah maka di sini juga diwajibkan bahwa 1 tahun setelah ini harus ada undang-undang pemerintahan Aceh. Karena itulah maka undang-undang pemerintahan Aceh itu tahun 2006, ini 2005 MOU ini. Jadi tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, di samping tadi apa arti khusus dalam pemerintahan sudah dijelaskan di sini. Kemudian soal politik, partai politik, perdebatan terakhir ialah partai lokal di sini. Sesuai undang-undang, partai kita bersifat nasional. Itu paling menegangkan hari malam terakhir selesai ini tentang partai lokal. Dalam saya tengah malam waktu perundingan itu saya tidak pernah tidur karena beda 6 jam. Kalau Hamid yang pimpin delegasi Indonesia, saya jelaskan dulu bahwa Hamid ini pimpin delegasi Indonesia, itu berunding sampai jam 6 sore. Berarti sini sampai jam 12 malam. Harus nungguin. Dan saya harus berkomunikasi, mengambil keputusan tepat waktu. Tidak ada tunda-tunda. Tidak ada nanti konsultasi dengan saya, tidak. Telepon saya terhubung terus dengan Hamid, dengan teman-temannya. Untuk mengetahui bahwa kita harus mempercepat ini situasi. Targetnya waktu itu, saya bilang harus selesai bulan Juli. Kenapa? Karena tsunami itu tanggap daruratnya itu 6 bulan. Dari Januari sampai Juni, berarti ini harus selesai Juli supaya rekonstruksi dapat terjadi dengan damai. Itulah filosofinya kenapa ini harus cepat waktu itu. Nah, begitu juga hal-hal lain yang sulit termasuk juga di undang-undang ini. Soal Kapolda, soal pemilihan gubernur, dan macam-macamnya. Saya yakin sudah, saya baca ini undang-undang sudah ada semua terkira di sini. Hak asasi manusia saya jelaskan tadi. Kemudian masalah waktu itu ada berapa ribu tahanan Aceh? 2.700 tahanan Aceh yang di sini. Yang kalau Anda ingat itu terharu lihatnya zaman dulu itu. Bagaimana naik Hercules dari sana semua dirantai. Bayangkan itu sama zaman Belanda. Doang company. Maka hal yang pertama prosesnya ialah amnesti.
semua tahanan harus keluar dan semua yang terlibat tidak ada hukum amnesti semuanya. Jadi tanpa menyebut orang, semua yang terlibat dalam konflik itu semua diamnestikan, terkecuali yang kriminal. Ada 16 orang saja yang ditahan karena kriminal, tapi 4.000 sekian itu hampir 5.000 semua amnesti. Itu prinsip dasarnya yang kita setujui, sehingga terjaminlah suatu situasi damai dengan cara begitu. Ini memang suatu kembali kepada tadi partai politik itu, ada yang kenapa khusus ada partai politik lokal? Waktu malam terakhir itu saya pelajari undang-undang. Memang, tapi untung saya ada juga di malam-malam itu saya baca undang-undang tentang Papua. Undang-undang otonomi Papua itu ada kalimat yang mengatakan rakyat Papua berhak mendirikan partai. Itu saja. Saya bilang ini legal. Dia setuju akhirnya jam 12 malam, jam 1 malam di sini setuju tentang partai lokal karena ada aturan tentang Papua. Jadi kalau Papua bisa, kenapa Aceh tidak bisa? Itulah sebabnya kenapa undang-undang partai lokal itu ada di dalam undang-undang tentang Aceh tersebut. Karena seperti saya katakan, latar belakang daripada konflik itu masalah ekonomi sebenarnya. Karena itu maka kita membahas masalah ekonomi sangat mendalam, sangat ketat perbedaannya. Karena itu hasilnya kemudian ialah pendapatan untuk gas, oil and gas di Papua dan juga hasil kekayaan alam lainnya. Itu kalau daerah lain hanya 15, Aceh itu 70%. Banyak yang nanya, kenapa tinggi? Saya bilang orang Aceh kan rakyat Indonesia juga. Kenapa dia tidak bisa menikmati hasil daerahnya? Ini bukan untuk orang asing. Sesuai dengan awal mulainya, saya bicara dengan Panglima TNI, Pak Panglima. Asal mulanya kenapa kita bisa selesaikan. Panglima, ini pemerintah mau bicara tentang perdamaian. Bagaimana pendapat Anda? Sederhana saja. Dia bilang tidak ada panglima yang ingin anak buahnya tewas. Saya bilang berapa jumlah yang tewas tentara di sana? Sebutlah angka yang cukup besar. Jadi kalau ada silakan damai, kami dukung. Itulah sehingga kami tetap dengan suatu langkah yang jelas karena sudah didukung pemerintah, juga didukung dengan TNI. TNI luar biasa mendukung. Pak Panglima, Pak Diarto. Itu kalimatnya saja. Dia tidak mengatakan silakan damai, tidak ada panglima yang ingin prajuritnya tewas. Jadi artinya mendukung perdamaian. Itu maknanya dalam hal ini. Kembali ke masalah ekonomi, karena masalahnya seperti itu. Ketidakadilan ekonomi. Kaya tapi rakyatnya miskin. Akibat pembagian yang sudah diundang-undang bahwa daerah yang menghasilkan oil and gas dan tambahannya dapat 15%. Karena itu terjadilah tawar-menawar. Mula-mula minta 100%. Hanya kita bilang negara juga mesti diurus karena kita NKRI. Maka jatuhnya 70%. Jadi oil and gas hasilnya itu 70% untuk Aceh. Memang waktu itu gas sudah hampir habislah. Tapi masa depan Aceh luar biasa. Kekayaan alam di pantai, di sekat Semelu, dan di pulau-pulau dekat situ, di geologi, itu akan mendapatkan suatu hasil yang besar di situ. Nah, itulah kenapa masalah pulau dengan Sumatera Utara kita selesaikan dan kembalikan ke Aceh. Karena kita masalahkan bahwa di situ sekitar itu potensi minyak jelas. Jadi memang pada saat ini pembagian 70 itu, tapi dalam waktu 5 tahun ke depan itu akan menghasilkan suatu yang baik untuk Aceh dan sebagainya.
Itu yang menjadi peraturan keamanan juga jelas bahwa GAM minta semua, waktu saya tanya Panglima, berapa batalion yang ada di situ? Jadi beroperasi pada waktu itu 30 batalion datang dari seluruh Indonesia. Maka untuk keamanan diputuskan bahwa tentara dari luar harus kembali. Tapi ini suatu hal yang sangat baru dalam perundingan di dunia ini, perdamaian. Pak Hamid minta agar senjata diserahkan. Tidak. Okay. Itu kehormatan. Jadi kita pasal pertama dari perundingan itu kita setuju kepada dignity for all. Kehormatan untuk semua pihak. GAM tidak mau menyerahkan senjata. Jadi karena itu ditukar dengan kehadiran 30 batalion. Jadi solusinya ialah, saya tanya berapa senjata GAM? Kurang lebih 900, 800 sekian, kurang lebih 900. Maka ditukar baliklah dengan batalion. Jadi 30 batalion itu akan pulang secara bertahap, 3 kali tahapan. Setiap kali 300 senjata GAM dipotong oleh GAM sendiri di muka umum, potong di muka AMM. Jadi tiap bulan potong 300 dan setelah hari itu selesai dipotong 10 batalion kembali. Akhirnya 3 kali hampir 1000 senjata dipotong, 30 batalion tinggalkan Aceh, selesai. Jadi keamanan itu disusun sedemikian rupa semua ada dignity. Karena mereka mengatakan bahwa senjata itu jiwanya. Oke, betul itu. Tapi itu potong sendiri dan tidak jadi, karena itu tidak ada penyerahan senjata. Tidak ada perdamaian di dunia ini yang seperti itu. Kita bagaimana menciptakan suatu sistem tukar guling. Itu tentara kembali per 1 bulan 10 batalion. Jadi hari senjata dipotong, kapal-kapal angkatan laut sudah menunggu di pelabuhan. Begitu kapal selesai, naik kapal semua, pulang. Jadi inilah suatu kehormatan, dignity for all. Masing-masing terhormat. Indonesia terhormat, GAM terhormat. Nah, ekonominya seperti itu. Di samping itu juga untuk menutup ketinggalan Aceh dalam ekonomi, maka pemerintah memberikan dana otsus, otonom khusus. Sekarang jumlahnya selama 20 tahun hampir sekitar 100 triliun. Nah, ini masalah juga memang. 20 tahun, berarti sekarang ini berakhir tahun ini. Nah, karena itu tentu banyak karena ekonomi Aceh itu masih dia termasuk yang tertinggal dibanding seluruh Sumatera, maka wajar juga bahwa dana otsus itu dapat ditambah katakanlah 5 tahun atau beberapa tahun lagi supaya betul-betul terjamin bahwa kehidupan rakyat Aceh itu dapat setara dengan kehidupan di tempat lain. Itulah prinsip-prinsip pokok dalam MOU ini yang juga sudah tercantum dalam undang-undang ini. Kita sudah membuat perbandingan tentang MOU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11. Jadi hampir semua yang ada di sini, bukan hampir semua tertera dalam undang-undang ini. Karena itu tentu kami tidak membuat usulan, justru kami ingin mendengarkan usulan apa yang ingin merevisi undang-undang itu selama hal itu tertera dalam MOU ini. Ya. Nah, itulah yang makanya tambah Hamid. Saya persilakan Saudara Hamid dapat. Silakan Prof. Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, para anggota Dewan yang terhormat, Pak JK. Keterlibatan saya soal perdamaian Aceh itu bukan 2005, Pak. 2002. Jadi tengah malam di atas pesawat, kami baru selesaikan Ambon. Pak JK mengatakan, Hamid, masa kita urus bagian timur Indonesia, yakni Poso dan Ambon.
Tidak adil kita sebagai bangsa. Kita ke barat. Saudara-saudaramu di Aceh itu lebih parah karena sudah 30 tahun hidup dalam ketakutan dan berdarah-darah. Siap Pak. Besoknya Pak JK panggil saya ke rumahnya. Mit, saya sudah bicara presiden, kita berangkat mengurus Aceh. Jadi itu saya ingat 27 Februari 2002 Pak. Nah, sejak itulah bolak-balik. Apakah bersama beliau atau saya dengan almarhum Dr. Farid bolak-balik ke Eropa mencari siapa sebenarnya pemimpin GAM ini. Dan itu berkali-kali juga gagal Pak. Selalu bertemu salah orang. Ya, ada kalanya bertemu broker, macam-macam itu Pak. Ya, betul Pak. Pernah juga Pak, kami tinggalkan Indonesia habis buka puasa, berunding di Malaysia, pulang menjelang subuh hari, yakni setelah sahur, dan tidak ada yang tahu misi itu. Di Batam juga kami keliling. Sekedar gambaran ke Bapak, saya dan Pak JK bersama Pak Farid itu menemui pimpinan GAM, aktivis GAM di Belanda. Untuk mencairkan suasana, kami naik perahu kecil itu di kota Amsterdam. Pak JK itu minta saya apit. Kok bisa diapit? Di perahu itu bersama orang GAM. Setelah di hotel saya tanya, kenapa Bapak harus diapit tadi? Dia bilang, itu kan pimpinan GAM, belum menjadi teman kita. Nanti dia hilang emosi, dia dorong saya ke air. Terus saya bilang, Pak, tapi itu kan airnya tidak dalam. Itu kan kayak selokan-selokan saja. Terus saya bilang, Hamid, agak tinggi suara. Hamid, dalam atau dangkal, persoalan buat saya karena saya tidak tahu berenang. Jadi ya itulah kisahnya Pak. Nah, ada beberapa catatan saya yang ingin saya share ke bapak-bapak. Ya, itu pembicaraan yang banyak mendominasi dialog itu adalah amnesti. Amnesti Pak. Setiap, itu kan 5 putaran, setiap putaran itu amnesti banyak. Karena itu strateginya Pak JK. Hamid, kau bicarakan perdamaian, kasih dulu ya keyakinan kepada para pemimpin GAM tentang kepentingannya. Apa kepentingan pimpinan GAM ini? Kepentingannya adalah ingin pulang ke kampungnya. Karena mereka kan puluhan tahun di luar negeri tidak bisa balik. Jadi berikan dia sesuatu agar mereka yakin dan lega bahwa mereka bisa pulang kampung dengan baik. Dan di hutan juga. Dan kedua, yang di hutan. Mereka kan kena malaria, nyamuk, masuk kota kan disikat. Makanya bapak-bapak, pembicaraan itu kebetulan portofolio saya sebagai Menteri Hukum. Memberi amnesti kan, mengusulkan amnesti. Nah, ada pertanyaan, itu amnesti ada di MOU, tapi mengapa tidak ada dalam undang-undang? Ya, begitu kan? Jawabannya sederhana, amnesti sudah dilakukan sebelum undang-undang dibuat. Jadi kewajiban pemerintah menyediakan, memberikan amnesti sudah dilakukan. Nah, itu Pak. Apa itu amnesti? Adalah memberikan, mendrop semua charge sebagai kriminal, hilang. Jadi tidak ada lagi itu stereotip. Membebaskan semua narapidana, artinya yang dihukum dan telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga adalah membebaskan semua tahanan yang ada. Nah, itu. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, para pemimpin aktivis GAM yang suatu dan lain hal telah kehilangan kewarganegara dapat kembali mengambil kewarganegaraannya tanpa naturalisasi. Itu saya buat dalam undang-undang kewarganegaraan itu.
Makanya ketika kita damai, para aktivis, para pemimpin kami yang di luar negeri, itu bisa langsung mengambil kembali warga negaraannya. Termasuk pendiri GAM, Hasan Ditiro. Begitu dapat kewarganegaraannya, 1 minggu kemudian, dia meninggal, Pak. Dan dia bahagia meninggal, karena dia kembali menjadi warga negara. Nah, itu alasannya, Pak, mengapa masalah amnesti tidak ada dalam undang-undang. Di MOU dikatakan tidak lebih dari 2 minggu setelah perjanjian ditandatangan, amnesti harus diberikan, maka seluruh tahanan dan seluruh narapidana dikeluarkan. Disinilah kejelian Pak JK. Dia mengatakan begini, Hamid, kau bebaskan semua itu, dan saya tidak mau lihat ada di antara mereka diangkut dengan pesawat Hercules. Beri martabat agar mereka pulang ke keluarganya sebagai manusia bebas. Karena itu kita pakai pesawat komersial. Oke, jelas lagi. Pak, ini ada selingan ini, ada yang menarik ini, Pak. Waktu saya berunding, pimpinan GAM itu minta 7 orang dibawa ke meja perundingan. Itu yang ada di Sukamiskin. Dan saya tidak mengatakan tidak, langsung saya iakan. Meskipun berikutnya asam lambung saya naik, bagaimana caranya ini? Jadi dari airport saya langsung ke Sukamiskin bertemu mereka. Begitu saya bertemu, itu ada namanya Usman Lampuawe, langsung mau muntah di depan saya, Pak. Wah, ini kecap apa lagi dijual pemerintah menipu kita. Bagaimana kami mau dibebaskan? Saya ini dihukum 18 tahun, baru jalani 2 tahun. Jadi saya bilang, Pak, saya serius mau bebaskan Bapak. Oke, bicara dengan Pak Malik Mahmud ke Swedia, terus menjelang berangkat, saya buatkan paspor, Pak. Minta petugas imigrasi masuk ke penjara, membuatkan paspor 7 orang pemimpin ini. Dibuatkan, Pak. Dan tidak ada di muka bumi ini, Pak, ada warga negara, paspornya itu alamatnya penjara. Tidak ada, kecuali yang 7 orang ini. Tidak ada itu, Pak. Yang kedua, karena Pak JK mengatakan, kalau jadi kau berangkat, kamu kasih dia dandani sedikit, sehingga dia bukan, seolah-olah bukan narapidana. Jadi saya minta tukang jahit, buatkan jas itu, Pak, 7 orang. Lengkap dengan sapu tangan di sini tuh. Setelah itu, saya buatkan visa, Pak. Menjelang berangkat, saya khawatir bahwa nanti menimbulkan kegaduhan di parlemen, di DPR. Kok ada narapidana dibawa keluar? Jadi saya datang ke mereka. Pak, Bapak mau bebas terus atau bebas beberapa hari selama perundingan? Semua menjawab mau bebas seterusnya. Kalau begitu, tolong pertimbangkan. Kalau saya bawa Bapak berangkat ini untuk beberapa hari, gaduh DPR, bisa jadi tidak ada amnesti nih, Pak. Bapak tidak keluar. Semua mengatakan, kalau begitu Pak, tidak usah kami berangkat, yang penting kami keluar permanen dalam waktu dekat. Itu pendapat Bapak ya. Tolong telepon Pak Malik, bahwa Bapak yang menolak pergi. Ditelepon dalam bahasa Aceh itu, Pak. Saya tidak ngerti apa maksudnya itu. Mungkin dia maki-maki saya nggak paham tuh. Akhirnya Pak Malik menelpon saya. Terima kasih Pak Hamid, tidak usah mereka berangkat. Alhamdulillah amanlah saya. Tetapi setelah kita damai, Pak JK panggil saya. Hamid, kamu itu janji 7 orang itu bawa ke Eropa waktu perundingan. Dan kamu tidak lakukan. Saya mau kau penuhi janjimu. Jadi Pak, saya harus penuhi janji meskipun kita sudah damai. Saya bawa 7 orang itu ke Stockholm, ketemu pemimpinnya, Pak. Karena Pak JK mengatakan, jangan pernah cedera janji. Kamu tidak akan pernah dipercaya. Itu, Pak. Nah, kembali ke soal agenda, Pak. Di situ ada pembahasan tentang hak asasi manusia. Ini perlu saya clearkan.
pembicaraan tentang hak asasi manusia adalah pembicaraan ke depan. Kenapa? Waktu itu kencang perdebatannya, saling menuding. Pihak delegasi saya mengatakan, kamu membunuh polisi, kamu membunuh tentara. Mereka mengatakan tentara membunuh A, tentara membunuh B. Karena itu diambil jalan tengahnya. Oke, kita mau damai, mari kita lihat ke depan. Tetapi masalah HAM tetap harus masuk dalam perjanjian. Itulah sebabnya ada di situ dalam MOU mengatakan pengadilan HAM akan dibentuk di Aceh untuk kasus-kasus HAM ke depan. Karena selama ini pengadilan HAM adanya di Medan. Itu Pak, konteksnya itu. Jadi saya harus perlu jelaskan di sini bahwa ketika kita bicara konteks HAM, pembicaraan itu adalah pembicaraan kalau terjadi kasus ke depan. Pengadilannya dibuat di Aceh. Yang kedua, masalah hak asasi manusia. Waktu itu Pak, memang saya sebagai Menteri Hukum merencanakan meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi. Sehingga kita mengatakan rujukan kita tentang kondisi baiknya HAM di Indonesia adalah rujukan tentang konvensi itu. Dan benar, pada tahun 2006 kami ratifikasi konvensi itu. Jadi rujukannya adalah kedua konvensi yang dibuat pada tahun 66 itu Pak. Mengenai partai politik, Pak JK sudah jelaskan, memang sengaja ditunda dibicarakan itu Pak, karena itu adalah masalah yang sudah diprediksi bakal menjadi batu sandungan dan memang nyaris tidak deadlock, perundingan itu deadlock karena masalah partai politik. Tapi sekali lagi Pak JK komitmennya, Hamid kembali ke paragraf pertama, dignity for all, martabat untuk semua, beri martabatlah sudah kepada orang Aceh. Setelah beliau baca undang-undang otonomi khusus, ya, undang-undang otonomi Papua. Jadi ada kaitan benang merah kesejarahannya antara Papua dengan Aceh khusus partai politik lokal. Itu. Nah perdebatannya begini Pak, supaya bapak-bapak yang mulia anggota Dewan bisa share dengan saya. Waktu itu kami mengusulkan bahwa seluruh partai politik lokal di Indonesia, ada 10, itu memberi jaminan kepada para anggota GAM bisa mengendarai 10 partai politik lokal itu. Caranya gimana? Pak JK sebagai Ketua Golkar mengumpul semua pimpinan partai politik, ada 10, bertanda tangan, membuat pernyataan siap kendaraannya dipakai oleh GAM. Ada Pak, satu halaman itu ada. Mereka tetap menolak. Kami tidak tertarik dengan kendaraan orang lain. Kami ini ingin menggunakan kendaraan sendiri. Lalu mediator kita Presiden Ahtisaari manggil saya bertemu di ruangannya. Dia mengatakan, Pak Hamid, berapa nomor sepatumu? Loh, kok tiba-tiba nomor sepatu dibincangkan? Saya bilang kaki saya kecil. Ya berapa? Saya bilang ya nomor kira-kira 39 lah. Oh. Coba buka sepatumu. Saya buka. Dia juga buka sepatunya. Kakinya itu 46. Karena tinggi besar kan? Dia minta saya masukkan kaki saya ke sepatunya Pak. Tentu longgar kan? Dan dia masukkan kakinya ke sepatu saya. Jauh beda, tidak bisa masuk. Dia tanya, bagaimana perasaanmu? Saya bilang tidak cocok. Dia bilang, nah begitu juga kau harus pakai. GAM itu tidak mau pakai sepatunya orang lain. Sama dengan kamu pakai sepatu saya. Tolong dipikir. Itu ceritanya Pak. So dia istilahnya itu they wanna have their own shoes. Dia mau sepatu mereka sendiri. Nah, itu jadi proses perbincangannya seperti itu mengenai masalah partai politik.
Pak JK belakangan mengatakan bahwa benarlah itu kasih partai politik sebagai bagian dari ikhtiar kita memberi martabat ke orang Aceh yang memiliki sifat-sifat kekhususan. Ya. Di situ juga ada istilah Pak, dan ada dalam undang-undang tentang simbol-simbol dan bendera Aceh. Ini perlu saya jelaskan, ketika kita berunding Pak, intinya itu semua simbol, lambang dan bendera yang pernah digunakan oleh GAM, pada saat kita sudah menandatangani perdamaian, itu tidak boleh lagi dipakai. Nah, itu. Banyak penafsiran kan, bahwa mereka masih boleh pakai dan seterusnya. Itu saya pikir adalah romantika politik saja itu. Ya, semestinya tidak mengganggu lagi. Karena jelas agreement kita bahwa itu tidak dipakai. Itulah sebabnya di dalam undang-undang dijelaskan mereka boleh buat bendera dalam konteks, bukan bendera GAM, dalam konteks bendera provinsi. Nah, begitu juga dalam perundingan Pak, ada percakapan tentang lagu daerah. Entah bagaimana, waktu saya pulang berunding, mantan waktu itu Kasad, almarhum Joko Santoso, tiba-tiba marah dari belakang ke saya. Pak Hamid, TNI itu mati untuk Merah Putih dan Indonesia Raya. Kan saya bingung. Apa ini? Dia pikir pembicaraan kami mau mengganti bendera Merah Putih dan mau mengganti Indonesia Raya. Padahal yang dimaksud itu bendera Aceh lokal. Ketika ribut di pers, Pak JK dengan mudah menjawab. Asosiasi motor Harley Davidson saja ada benderanya, apalagi provinsi. Nah, itu. Terus dia bilang, Anda harus bedakan national anthem atau hymn. National anthem itu adalah Indonesia Raya, yang mau dibuat di Aceh ini adalah lagu daerah, sama dengan himne HMI, himne Palang Merah dan sebagainya dan seterusnya. Jadi ini konteks seperti ini memang waktu itu Pak banyak penafsirannya. Tapi sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya kita lakukan secara proporsional, secara profesional dan sebagainya dan seterusnya. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mengenai masalah bagaimana menghargai Aceh. Itulah kita hargai lembaga Walinangro, Pak. Kita munculkan itu. Kenapa? Walinangro itu adalah lembaga sosial yang berakar dalam budaya Aceh sebagai lembaga pemersatu dan penjaga adat istiadat. Kami tidak maksudkan itu adalah lembaga tandingan pemerintahan, bukan. Lembaga penyatu, lembaga pemelihara adat istiadat. Itulah salah satu wujud dari dignity, martabat orang Aceh. Kita pelihara lembaga adatnya, Walinangro Aceh. Saya kira pengantar saya, bapak-bapak dan ibu-ibu para anggota dewan yang terhormat, saya bisa saja berdiskusi dengan bapak-bapak semua. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Bapak Ibu. Mungkin tambah sedikit. Silakan. Dari sekian pasal di EMU ini, yang agak panjang ekonomi. Tapi ekonomi itu memang boleh mengatakan, tapi tidak mudah. Contohnya saja, Aceh berhak, pasal 131, Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Kita bilang silakan, tapi itu tidak ada yang mau kasih tanpa jaminan Bank Indonesia atau apapun. Jadi memang tidak mudah. Sama dengan bahwa pelabuhan, bandara dikelola oleh Pemda Aceh. Itu juga boleh, cuma tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah Aceh karena butuh biaya besar. Jadi tetap aja rule nasional. Jadi banyak hal yang boleh, seperti Aceh boleh menentukan bunga sendiri. Silakan aja.
Tapi itu sulit dilaksanakan. Kalau begitu bunga rendah ditentukan, maka orang pergi ke tempat lain. Jadi tetap saja beberapa hal ini tetap nasional. Kemudian ada dua hal yang selalu pending dalam pembicaraan. Pertama tentang tak lahan. Di sini di pasal 325 tentukan bahwa pemerintah RI akan mengolesikan tanah pertanian. Ada panjang. Tapi ini sudah ditawarkan pada awalnya, namun mantan kami kata kami bukan petani, tinggal di kota dan sebagainya. Jadi akhirnya diganti dengan uang. Karena itu dibentuklah namanya BRA, Badan Rekonsiliasi Aceh atau apa Badan Rekonsiliasi Aceh. Maka diberikan kepada seluruh kombatan yang jumlahnya 3.000 dana khusus daripada dana itu triliunan juga anunya. Kemudian masalah bendera juga masih menjadi pending. Dalam ada pasal sini mengatakan tidak boleh pakai lambang bagi. Nah, bendera ini sudah dibicarakan, hanya saya jalan tengahnya. Boleh saja pakai merah dan putih, ada bulan bintang, asal berbeda sedikit dengan anugam. Sebenarnya itu jalan keluar sudah kita ajukan dan sudah disetujui dalam satu pertemuan di Hilton. Tapi tetap karena ada kanunnya, maka tetap sekarang tetap pending masalah ini. Walaupun sangat bikin aja. Kalau situ yang penting kalau di bendera gambar dari satu garis, bikin 2 garis. Yang penting berbeda. Yang penting karena di sini tidak boleh ada, dan juga ada PP yang mengatakan bendera daripada pemerintah itu tidak boleh dipakai. Jadi 2 peraturan pusat dan juga di sini ada aturan tidak boleh pakai emblem. Emblem itu sama dengan bendera kan. Jadi itu yang pending daripada tinggal 2 yang memang masalah. Tapi semuanya saya sudah laksanakan dalam bentuk dana, bukan bentuk tanah. Karena mereka mengatakan kami bukan petani pada waktu itu, pada waktu dia. Saya kira itu, minta maaf ini Pak. Silakan. Terima kasih banyak sekali dari Bapak Yusuf Kalla maupun dari Prof. Hamid Awaludin ya. Jadi memang